Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan perkuliahan mengenai lanjutan dari sebelum UTS, yaitu mengenai proses manufaktur dari flavor dan juga mengenai blended flavoring. Jadi yang mau saya angkat di sini adalah mengenai proses bioteknologinya, seperti itu. Jadi seperti yang seharusnya yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, salah satu atau salah banyak dari proses manufaktur flavorings itu ada banyak yang menggunakan physical maupun chemical process. Gitu. Ini beberapa contohnya. Yang physical itu melalui proses purifikasi, isolasi, dengan proses ekstraksi, distilasi, ataupun kromatografi. Gitu. Alatnya sepertinya macam-macam. Ada yang mungkin waktu itu sempat disinggung juga mengenai freeze drying, lalu mengenai spray drying, lalu supercritical CO2, itu adalah salah satu tiga dari contoh-contoh physical process. Lalu untuk proses kimianya, kita punya pasti sudah dipelajari mengenai termochemistry dari coffee roasting, lalu hydrolysis NPP. Nah, yang menjadi bahasan kali ini adalah biochemical process melalui proses fermentasi maupun reaktor, gitu. Nah, karena sebetulnya menurut di buku ini ada data dari buku ini bahwa secara major atau sekitar 75% flavor yang tersedia secara komersial itu berada dalam melalui proses natural, di mana biasanya di-prepare menggunakan proses bioteknologi. Karena proses bioteknologi merupakan contoh pembuatan flavor yang sudah ada sejak lama gitu. Kayak contohnya adalah pembuatan kimchi. Begitu itu proses bioteknologi, karena mereka di awalnya tidak memiliki alat-alat canggih seperti destillation. Nah, maka dari itu menggunakan sumber mikrobia yang berasal dari matriks makanannya itu, seperti itu. Nah, biasanya prosesnya ini pasti dikatalisis oleh enzim. Dan kalau mau ideal, terjadi di bioreaktor. Nah, di sini ada teknis pendekatan produksi flavor melalui bioteknologi. Yang pertama adalah fermentasi in situ. Berarti fermentasinya berjalan langsung di matriks bahan, seperti itu. Dan dia bisa dilakukan pada sistem terbuka maupun sistem yang tertutup, gitu. Maksudnya sistem terbuka ini kayak dia tidak perlu tempat yang cenderung steril, gitu, karena memanfaatkan bakteri indigenous dari sistemnya, seperti itu. Kalau close biasanya akan jauh lebih lebih steril, seperti itu. Lalu yang kedua adalah yang disebut dengan technical bioreactors. Jadi di sini karena menggunakan reaktor, maka banyak sekali ini ada empat faktor untuk pembentukan dari flavor. Jadi yang pertama dilakukan adalah proses propagasi, lalu akan adanya proses biotransformasi, lalu masuk lagi
ke proses produksi oleh enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme, dan yang terakhir adalah modifikasi flavor materials seperti itu. Nah, terdapat sebenarnya dari kedua technical approaches ini ada keuntungan dan kerugiannya seperti itu. Nah, salah satu kerugian dari in situ fermentation itu tidak terkontrolnya mikrobia yang dihasilkan, dan reaksinya pun tidak dapat tidak dapat terkontrol, sehingga ini ada di bawah ada beberapa contoh. Salah duanya adalah proses off flavor dari soybean. Itu akibat adanya enzim yang disebut dengan lipoksigenase. Dia bisa memecah molekul lipid sehingga menyebabkan off flavor. Lalu yang kedua adalah enzim peroksidase. Dia akan menyebabkan rancid taste pada makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Seperti itu. Lalu ini adalah pembentukan flavor oleh fermentasi pada raw material. Jadi raw materials ini di sebelah kanan ini ada tabel mengenai ini sebenarnya ada tabel lainnya, yaitu mengenai plant maupun dairy animal ya, animal derived products, di mana fermentasinya terjadi secara spontan. Gitu. Ini adalah fermentasi yang biasa dilakukan untuk menghasilkan senyawa flavor. Gitu. Di mana biasanya akan ada 4 starting materials, yaitu karbohidrat, either dalam bentuk yang starch atau oligosaccharides, lalu protein atau peptida juga bisa, lalu dalam bentuk lemak maupun lemak, lalu yang terakhir adalah organik dan inorganic acid. Ini masih contoh-contohnya turunan dari hewan, yaitu untuk pembuatan cheese, pembuatan salami atau anchovies. Anchovies itu ikan asin, ikan kering. Lalu di bawah ini adalah parameter yang mengakibatkan faktor-faktor dalam biotechnological reaction. Jadi yang pertama adalah perlu tahu tipe dan jumlah dari mikroorganisme. Jadi di tabel yang sebelah kanan itu ada jenis-jenis mikroorganisme yang biasa digunakan. Gitu. Kalau misalnya susu contohnya menggunakan mikroorganisme yang tidak sesuai, maka hasilnya bisa diketahui bahwa hasilnya tidak akan menjadi sama. Kayak misalnya di sini kita mau bikin blue cheese roquefort, maka yang digunakan adalah penicillium. Seperti itu. Dan penicilliumnya pun juga perlu yang spesifik. Itu. Nah, contoh lainnya itu misalnya kayak aspergillus. Nah, ini soy sauce. Pembuatan soy sauce kan kita menggunakan Aspergillus oryzae. Nah, aspergillus sendiri kan yang kalian tahu itu pasti banyak jenisnya, banyak spesiesnya. Nah, di beberapa food matrix, contohnya kayak kacang-kacangan, di sana juga kadang-kadang punya aspergillus. Jadi ada mikrobia spontan, yaitu aspergillus. Either dia terkontaminasi oleh panah, misalnya, itu juga bisa. Dan aspergillus ini bukannya menghasilkan soy sauce dari rice, wheat, ataupun soybeans. Di sini ada namanya. Di rice, wheat, maupun soybeans itu tidak menghasilkan soy sauce, justru yang dihasilkan adalah aflatoxin. Itu. Justru hasilnya adalah toksik. Maka dari itu kita perlu selektif dalam pemilihan
mikroorganisme untuk pembentukan flavoring. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah harus adanya proses preconditioning. Itu bisa preconditioning bisa seperti pembersihan dari raw materials, kayak misalnya beras yang digunakan itu perlu beras yang sudah hilang kulit arinya, gabahnya, seperti itu. Lalu temperatur dan juga kondisi fisiko-chemical lainnya. Oke, ini adalah generasi pembentukan flavor dalam bioreaktor. Jadi karena bioreaktor ini digunakan pada precise condition dan ada 3 faktor yang diperlukan selama proses pembentukan dalam bioreaktor. Yang pertama adalah substratnya, yaitu food raw material, dan harus tahu berapa banyak konsentrasi yang digunakan. Lalu yang kedua adalah flavor precursor, dan yang ketiga adalah biological reaction centers. Jadi kita bisa tahu diffusion rate-nya, yield-nya itu seperti apa, seberapa besarkah yield-nya, dan perlu tahu juga apakah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi ini akan menginhibit dari produksi. Jadi kadang-kadang jika produk itu terlalu banyak, dia akan bisa membuat membuat toksik dari environment-nya, sehingga perlu produknya dikeluarkan dan diganti dengan substrat yang baru, sehingga tidak menginhibit proses pembentukan. Dan di sini ada pertanyaan bahwa apa yang considered as industrially attractive fermentation. Jadi di dalam industri ini yang disebut atraktif yaitu di mana yield-nya yang pertama adalah yield-nya itu sangat tinggi, itu pasti. Lalu yang kedua adalah proses isolasi dan purifikasinya itu berjalan dengan efisien, jadi biayanya murah dan mudah gitu. Lalu yang ketiga adalah harga substratnya juga murah. Yang keempat, yang terpenting adalah hasilnya. Jadi walaupun dengan misalnya ada perusahaan lain yang menginginkan hasil yang sama, itu tidak mudah untuk direplikasi. Gitu. Jadi flavor compound-nya itu tidak mudah didapatkan dari teknik yang mudah juga. Jadi di situ seninya dari proses bioreaktor. Lalu ini surface fermentation. Ada juga yang disebut dengan surface fermentation. Jadi ini adalah ekstraksi dari ekstrak flavor oleh bakteria ataupun mold, jamur, pada solid nutrient media. Nutrient media. Jadi contohnya adalah pada proses produksi Koiji seasonings. Ini Koiji seasonings yang di bawah di sini. Menggunakan Koiji teknik namanya. Atau orang-orang banyak yang sebut Koji saja, buat Koiji. Jadi teknik ini menggunakan Aspergillus atau mukor, dan biasanya adalah Aspergillus oryzae. Jadi beras yang digunakan itu pertama-tama awalnya dibersihkan dahulu, lalu didiamkan dengan RH yang tinggi, lalu suhu 40 sampai 45 derajat Celcius, lalu ditambahkan starter Aspergillus oryzae. Nah, selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, beras ini akan membentuk mold, jamur, itu yang berwarna hijau, dan dia akan memfermentasi lapisannya. Hasil dari jamur ini yang berwarna hijau ini digunakan untuk pembuatan untuk enhancement
dari makanan-makanan lain. Misalnya kalian tambahkan si koji rice-nya ke dalam rice yang lain, nanti dia akan bisa membreakdown senyawa-senyawa gula dan senyawa-senyawa gula untuk membuat glutamat. Jadi ini bisa menjadi alternatif untuk membuat flavor yang jauh lebih gurih karena biasa disebut dengan glutamat bomb gitu. Dan teknik ini teknik mendiamkan food matrix di permukaan dan ditumbuhkan bakteri maupun jamur ini disebut dengan Kochi teknik seperti itu. Dan teknik ini banyak digunakan di food matrix. Lalu kemudian ini masuk ke submerged fermentation. Jadi ini menggunakan fermentasi yang kalau tadi medianya adalah media yang padat, kalau sekarang menggunakan media yang cair, kan? Di nutrien media. Oke. Karena dia dioperasikan dalam steril manner, maka harus dipastikan bahwa kedap udara dan juga tidak bisa ditembus oleh bakteri. Seperti itu. Dan di sini bisa dilihat bahwa semua yang diinjeksikan, ini contohnya adalah udara, ini udara, lalu ini adalah apa ini? Ya, ini udara. Udara ini perlu disaring menggunakan steril filter, gitu sehingga tidak ada mikroorganisme yang di udara yang masuk ke dalam sistem. Lalu ini juga ada cooling water. Cooling water ini fungsinya untuk menjaga suhu dari mantel. Ini ada mantel, cooling mantle. Atau dapat juga membuat panas dari menaikkan temperatur dari mantelnya. Lalu di sini ada stirrer. Lalu perlu adanya pH control. Dan ini di sebelah sini ada mediumnya dan juga ada draining systemnya. Lalu hasil dari submerged fermentation ini biasanya diikuti oleh downstream processing. Gitu. Ikutnya dia ke downstream processing, di mana terjadi disrupsi dari cell wall. Jadi kalau misalnya mikrobia ini kan hasilnya ada yang intraseluler maupun ekstraseluler. Nah, untuk yang ekstraseluler gampang kita bisa memisahkannya dengan cara sentrifugasi. Kalau yang intraseluler itu selnya perlu dihancurkan dulu, gitu. Sehingga flavor yang kita mau dapatkan itu dapat keluar, itu dapat terekstrak dan dapat dipurifikasi. Lalu ini adalah enzim reaktor. Jadi prosesnya sama seperti yang tadi, namun di sini dijelaskan secara detail saja bahwa ada 3 tahapan besar dalam proses reaktor menggunakan enzim. Gitu. Yang pertama adalah proses preparasi dan sterilisasi, dan di mana ini adalah satuan operasi yang perlu dilakukan. Ya, jadi perlu belajar satuan operasi atau unit operation ini untuk tahu bagaimana apa saja sih proses yang terjadi di sana. Seperti itu. Salah satunya adalah proses sterilisasi menggunakan panas thermal. Lalu yang kedua adalah proses reaksi. Di sini lalu adanya penambahan inokulum dan nutrien serta oksigen dan dikeluarkannya waste product. Lalu yang ketiga adalah proses harvesting. Didapatkan culture broth, di mana ada yang tadi saya bilang intraseluler maupun ekstraseluler. Kalau intraseluler perlu adanya cell disruption.
Prosesnya ada yang tadi, ada yang sentrifugasi, ada juga yang force filtration, tergantung jenisnya. Lalu isolasi produk, kemudian dipurifikasi, dikonsentrasi, dan formulasi. Jadi setelah dapat, diformulasi untuk mau dimasukkan ke bahan apa. Ini ada juga contoh lainnya, yaitu enzimnya tidak langsung masuk ke dalam sistem, tapi melainkan ada dua jenis. Yang pertama adalah melalui bits. Jadi enzimnya itu dimasukkan ke dalam bola-bola apa namanya alginat. Kalau kalian pernah minum kayak boba, tapi bobanya yang bisa pecah itu yang popping boba, nah, itu adalah contoh dari bits. Jadi kalian masukkan di boba itu adalah misalnya laktase, gitu. Ini contohnya di sini aja ya, laktase. Laktase, lalu kalian berikan susu, pasti dia memiliki laktos, dan saat susu tersebut melewati bola-bola bits-nya itu, bola-bola bits yang ada laktasenya, maka terjadi proses konversi dari laktosa menjadi glukos dan galaktos. Sehingga hasil akhirnya adalah laktos yang free milk. Nah, keuntungan dari proses ini adalah enzimnya tidak akan terikut oleh produk, karena enzimnya pasti trapping di dalam bitsnya, dalam bola-bola. Itu yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah melalui membran. Ini ada membrannya ini sama persis ya, sama persis. Di dalam sini isinya adalah enzim, ini juga enzim. Lalu ada enzim recirculation pump. Yang membedakan adalah itu, sehingga enzim-enzimnya ini bisa terus tersirkulasi dalam membran-membran. Dan sama prinsipnya, substratnya ini akan berubah menjadi produk setelah melalui dengan membran, dan enzimnya tidak akan tidak akan ikut ke dalam produk seperti itu. Ini ada juga reaktor menggunakan sel kultur. Jadi kalau yang tadi contohnya adalah satu jenis enzim, kalau ini adalah kultur sel. Sama dengan membran juga, tapi disebutnya adalah kalus kultur. Karena dia diikat pada, kalau di sini contohnya adalah textile fiber fabric. Gitu. Dan keuntungannya dari cell culture reaction adalah dia dapat membuat secondary metabolism dari plant cells untuk proses sintesis dari natural flavors. Gitu. Kalau masih ingat secondary metabolism itu apa? Jadi ingat atau enggak? Bedain sama primary apa? Halo. Oke, ini apa ini? Generation of flavoring material. Oke, ini cuman penjelasan bahwa proses generasi dari flavoring, proses generasi dari flavoring materials dari plant cells itu yang sudah tersedia saat ini ada banyak. Dengan cara-cara seperti ini sudah banyak sekali flavorings yang dihasilkan itu secara natural dan pada laboratori maupun industrial scale seperti itu. Oke, itu yang proses manufacturing. Kita sekarang masuk ke slide selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Saya Pak. Ya. Tadi yang kalus culture ini, cell culture reactor ini
yang di Immobiles itu sel tanaman ya. Apa? Immobiles namanya? Sel tanamannya ya. Yang ini Immobiles sel. Betul. Jadi sel tanaman itu yang memiliki enzim untuk namanya memiliki enzim atau mikrobia untuk mengubah substrat menjadi produknya itu ditempelkan di dalam apa namanya textile fiber fabrics. Textile fiber fabrics berarti kain ya. Ya bisa bentuknya macam-macam. Ada yang ini contohnya adalah yang kain. Oh iya, oke itu aja Pak. Terima kasih. Pak, saya ingin bertanya. Oh iya. Pak, itu tadi kan Bapak nyebutin 4 karakteristik attractive fermentation. Yang pertama apa ya? Saya ketinggalan. Karakteristik ini Iya, yang itu tadi. ini. Next slide. Ya. Oh, oke. Karakteristik ini industrially attractive fermentation. Yang pertama adalah yield-nya yang pasti, Oh, yang oke. higher yield. Lalu yang kedua adalah proses purifikasi dan isolasi yang efektif. Jadi mereka mau misalnya mereka pengen setelah di yield-nya banyak nih, yield-nya misalnya let's say 80%. Tapi dari yield itu untuk proses purifikasi salah satu bentuk flavoring-nya itu mudah, hanya dengan sentrifugasi. Gitu. Sentrifugasi kan gampang ya. Nah, ya udah, itu akan jauh lebih atraktif. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah substratnya, harga substratnya yang juga jauh lebih. Yang keempat tadi terakhir adalah hasil produknya, kualitas dari produknya itu tidak mudah untuk direplikasi dengan orang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita baru masuk ke blended flavorings. Jadi blended flavorings. Oke, flavoring secara natural itu sebenarnya sangat-sangat sulit ya didapatkan karena yang mudahnya itu hanya proses concentrated. Ini contohnya adalah jus strawberry deh. Kita membuat jus strawberry, lalu kita bikin puree, lalu kita konsentrasikan, itu akan menjadi contoh dari flavor. Itu bisa digunakan untuk flavor. Namun permasalahannya adalah tidak stabil produknya. Either dia digunakan dalam proses apa namanya untuk penambahan di biskuit misalnya pasti akan rusak karena pemanasan. Nah, maka dari itu dengan yang natural ini, natural flavorings ini perlu cara untuk mendapatkan flavorings yang diinginkan. Itu ya, flavorings yang biasanya adalah stable karena proses. Lalu stable karena penyimpanan. Nah, maka dari itu perlu yang namanya adalah blended flavoring. Jadi kita membuat flavorings dari apa namanya? Dari berbagai macam misal spices maupun buah-buahan dengan proses-proses apa namanya modern seperti itu. Jadi sehingga didapatkan satu jenis apa yang namanya compounds yang disebut dengan CIC. Nanti saya sebutkan, nanti saya jelaskan mengenai CIC. Dan CIC ini adalah sebagai key ingredients dari let's say misalnya banana. Banana punya CIC-nya adalah isoamil asetat. Nah, dengan mencari produk apa namanya isoamil asetat itu adalah produk apa namanya yang dapat ditemukan di seluruh dunia dengan properties yang sama, maka bisa dihasilkan senyawa flavor banana yang lebih stabil. Seperti itu. Nah, ini adalah 5 general basic dari flavor di makanan. Yaitu ada yang namanya fruity, meaty, vegetable, spicy, dan roasted. Nah, yang menjadi catatan adalah kalau misalnya kalian mau tahu apa sih yang disebut dengan profile fruity. Jadi fruity itu adalah
rasio antara sugar dan acid dari buah-buahan gitu atau dari makanan gitu. Contohnya misalnya strawberry ini apa? Sugar dan acidnya sekian. Nah, apakah itu bisa dikatakan fruity? Nah, itu kita lihat rasionya apakah lebih tinggi daripada beef. Ternyata memang jauh lebih rendah, ya kan? Antara strawberry dengan beef. Maka dari itu strawberry bisa dikatakan sebagai memiliki flavor profiles yang fruity. Beda dengan flavor profiles yang disebut dengan meaty, yang dilihat adalah rasio antara garam dan nukleotida. Nukleotida, ada yang tahu? Maaf Pak, ini slide-nya masih di introduction. Masa sih? Nah, Sudah? sudah Pak. Oke. Nah, itu tadi yang pertama adalah mengenai fruity, yaitu antara sugar dan acids. Lalu yang kedua adalah meaty. Yang kedua adalah meaty, yaitu salt dan nukleotida. Jadi nukleotida itu seperti contohnya adalah GMP, 5-GMP, 5-IMP, guanosin monofosfat, contohnya. Atau IMP itu inosin monofosfat. Nah, lalu untuk yang vegetable profiles, itu kombinasi antara sugar, acid, dan juga salt. Lalu untuk yang roasted, biasanya melihat dari segi bitter dan astringent. Nah, kita juga biasanya tahu kalau misalnya contohnya sebuah makanan diberitahu bahwa memiliki profil floral, ya. Misalnya contohnya adalah floral saja. Artinya makanan tersebut memiliki profil floral yang bisa dimiliki oleh mawar, tulip, melati, something like that. Lalu ada juga biasanya akan disebutkan yang jauh lebih spesifik yaitu rosy dan juga rose oil. Jadi contohnya misalnya diberikan seperti ini, artinya adalah floral yang baunya seperti rose yang diekstrak dari rose oil. Gitu. Jadi dari rose oil ini baunya rosy dan memiliki profil floral. Beda lagi kalau misalnya floral, rosy dan vinyl ethyl alcohol, ini artinya aroma yang dihasilkan dari floral dan rosy ini specifically pada vinyl ethyl alcohol gitu, dan itu dimanapun pasti baunya sama gitu dengan konsentrasi maupun pengenceran misalnya atau dengan aplikasi yang sama gitu, karena beda-beda kalau misalnya kalian menggunakan flavorings di matriks yang berlemak, makanan yang berlemak maupun makanan yang tidak berlemak gitu, atau misalnya contohnya ice cream sama carbonated drinks gitu. Pasti beda rilisnya. Nah, ini yang disebut dengan CIC ya, atau character impact compounds. Jadi substansi chemical yang unik bisa menghasilkan identitas dari sensori. Gitu. Contohnya adalah CIC-nya dari anis, ini yang gambar di bawah ini adalah anetol. Gitu. Kalau misalnya cengkeh, CIC-nya adalah eugenol. Gitu. Tadi seperti pisang, banana, CIC-nya adalah isoamil asetat. Gitu. Ini eugenol, ini ada dua. Pokoknya apa ya, 3 butil asetat. Ya lupa nulis apanya. Oke, ini untuk mendapatkan CIC ini raw materialnya dan juga flavorage-nya perlu individual experiences pasti seperti training dan juga vocabulary. Oke, ini flavoring raw materials. Jadi ini salah, ini odornya harusnya sama, segaris sama ini.
Jadi untuk mendeskripsikan flavoring dari raw materials itu perlu diketahui odornya bagaimana, odor dari flavoringnya, lalu taste-nya, either dia dicoba di air ataupun dengan atau tanpa gula, dengan dosis yang bagaimana, lalu natural occurrence, dia banyak terdapat di mana, lalu aplikasinya mau ke arah mana, apakah bisa digunakan untuk semua jenis makanan atau lebih ke minuman, lalu minuman yang seperti apa, lalu sensory value untuk mengevaluasi dari teknik sniffing, lalu parameter fisikokimia seperti stabilitas, densitas, lalu ini chemicalnya seperti macam-macam ya ini, stabilitas pada pH rendah, panas, lalu legal aspek dan juga harganya. Dan ini contohnya, ini salah satu contohnya seperti yang tadi yang saya jelaskan adalah benzaldehyde dan seperti ini. Dia kalau misalnya odor di produk itu seperti apa, lalu di bloater seperti apa? Bloater itu ini apa namanya, kertas apa? Kertas gitu sih, ya kayak kertas. Jadi untuk mengetes evaporasi dari flavoring yang dipakai, gitu. Dan setelah 24 jam dia menguap, lalu aroma yang tetap ditinggalkan itu seperti apa? Ini adalah yang disebut dengan bloater. Lalu ini rasanya yang tadi saya bilang seperti apa, occurrence-nya di mana biasanya, potensial use-nya, dan selain-lainnya. Itu legal aspek juga perlu apakah dia kosher, halal, atau bagaimana. Lalu ini adalah apa namanya, komposisi flavorings. Jadi misalnya ini ada strawberry maupun pineapple ini punya berbagai jenis compounds, ya ada 6. Contohnya ada 6 yang memiliki flavor profiles yang berbeda-beda, dan kontribusi dari tiap apa namanya matrix itu juga berbeda-beda. Contohnya yang di strawberry, dia tidak memiliki kontribusi terhadap metil 3 metil tiopropionat. Sedangkan pineapple memiliki kontribusi yang banyak terhadap metil 3 metil propionat. Jadi ditarik garis ke sini, lalu ditarik lagi garis ke bawah. Jadi berapa banyak sih sebetulnya komposisi flavoring composition dari, di sini agak mohon maaf, ini lupa legendanya, lupa saya masukkan. Jadi yang putih itu untuk yang strawberry, yang gelap ini untuk yang pineapple. Jadi bisa diketahui bahwa misalnya yang strawberry ini aroma flavor esternya itu, profil esternya itu lebih tinggi dibanding yang strawberry, yang pineapple. Lalu untuk yang di sini pineapple, untuk pineapple flavornya sendiri juga ternyata kontribusinya memang paling tinggi dan tidak ada di strawberry. Seperti itu. Oke, ini juga ternyata terdapat data bahwa para flavorist ini mampu membedakan molekul senyawa-senyawa yang tidak lebih dari 5 senyawa dalam satu kali penciuman, gitu. Karena perlu 20% dari
komponen konsentrasinya, maaf, perlu 20% konsentrasi untuk dapat dibedakan. Gitu. Contohnya floral, fruity, creamy, roasted, woody. Jadi komponen yang memiliki kurang dari 20% akan sulit untuk dibedakan dengan panelis. Gitu. Makanya perlu pembedaan menggunakan alat-alat seperti kromatografi yang paling sering, GC, GCO, atau GCMS. Lalu ini kita masuk ke standar compounded flavorings. Jadi untuk membuat compound flavorings perlu 4 basic. Yang pertama adalah key base-nya. Jadi mau trace components di dalam blended flavorings-nya itu seperti apa sih? Mau yang seperti apa? Lalu yang kedua adalah basic materials. Kalau misalnya mau membuat yang fruity, itu biasanya menggunakan ester, kayak gitu. Menggunakan ester. Lalu untuk yang produk-produk roasted, kita gunakan pyrazine. Gitu. Biasanya kayak coklat, kayak gitu-gitu, itu banyak sekali pyrazine-nya. Lalu untuk rounding of products itu gunanya untuk membuat rasanya menjadi semakin bulat, itu biasanya digunakan either vanillin ataupun sugar alcohol, yaitu maltol. Gitu. Lalu untuk background-nya, misalnya untuk sweet background itu bisa contohnya menggunakan 2-metil, 5-etil, 5-hidroksifuran 3,2-on. Dan penggunaan dari carriers, ini kan ada sweet background ini, contohnya adalah carriers-nya. Dia digunakan untuk mengadjust dari properties secara teknologi. Lalu untuk mendilusi. Gitu. Lalu yang ketiga adalah mengurangi resiko spillage. Spillage itu apa namanya? Spill, kayak tumpah. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah menstabilkan flavoring. Oke, contoh yang lainnya adalah bisa digunakan etanol untuk sebagai carrier-nya. Gitu. Ini di sebelah kanan ini adalah contoh dari simple flavor combinations. Jadi contohnya untuk yang apple, untuk membuat apple ini blended flavoringsnya adalah seperti ini. Ini apa itu namanya? Formulanya. Dengan CIC-nya adalah heksanal. Ada 2 heksanal dan juga heksanal yang biasa. Lalu untuk yang banana, untuk mau membuat kombinasi banana, kita bisa menggunakan isoamil asetat. CIC-nya karena isoamil asetat, lalu vanillin dan juga eugenol. Tapi tadi udah bilang apa menengah? Ya Pak Supriyadi. Nun sewu. Oke, baik. Selanjutnya adalah PIR. Jadi kalau di PIR ini CIC-nya adalah heptil asetat dan juga citronellil asetat. Kemudian untuk yang di pineapple, CIC-nya adalah alil caproat. Gitu. Oke. Ini adalah flavor release. Jadi di sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa aroma apa ya namanya? Persepsi aroma yang dihasilkan dari ini ada 2 contoh. Yang di kanan ini adalah yogurt.
Yang di kanan adalah yogurt, sedangkan yang di kiri adalah soft drink. Keduanya ini Keduanya ini memiliki matriks yang berbeda, di mana yogurt ini punya fat, ya, dia punya lemak, sehingga komponen-komponen hidrofobik akan terikat oleh matriks lemak. Nah, impact-nya dari sini adalah senyawa-senyawa volatile yang berada di headspace atau di udara ini akan jauh lebih berbeda, gitu. Walaupun penggunaan flavoring-nya itu sama, gitu. Karena dengan adanya komponen lemak, dia akan mengikat kuat pada komponen yang hidrofobik, sehingga rilisnya itu tidak di udara, jadi tidak dicium, melainkan terdispersi dalam mulut, gitu. Sehingga cara dari kita untuk mengonsumsi makanan itu juga akan mempengaruhi releasing flavor, seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita menggunakan vanilla dan lemon oil di dalam ice cream, hasilnya adalah fresh vanilla ice cream. Sedangkan dengan flavor yang sama, dan pada carbonated water, maka hasilnya adalah sweet lemon character. Jadi itu cukup berbeda. Gitu. Ini adalah ada yang disebut dengan unwanted flavor release. Jadi flavor yang tidak diinginkan, kayak tadi awalnya saya sudah contoh seperti rancid dan juga off flavor, ya kan? Lalu yang kedua adalah pada proses baking, gitu. Sebenarnya proses baking ini terjadi banyak sekali proses, ya kan? Justru banyak sekali proses generasi flavor-flavor baru akibat Maillard reaction, ya kan? Karena kalian tahu Maillard reaction itu kombinasi dari asam amino dan juga gula reduksi dengan suhu yang tinggi, ya kan? Minimal biasanya 140 derajat Celcius, namun sebetulnya bisa juga terbentuk pada suhu yang rendah, yaitu 60 sampai 90 derajat Celcius dengan waktu yang lebih lama. Nah, kalau misalnya di bagian baking ini, yang dimaksud dengan unwanted flavor release adalah karena akibat terlalu lamanya proses baking, sehingga senyawa volatil akan cenderung sudah keluar semua. Sudah keluar semua dan mengakibatkan ruangan ini yang jauh lebih wangi dan produknya yang lebih dull. Dulu itu jadi tidak punya flavor lagi, gitu. Dan itu syaratnya adalah kalau misalnya tidak terkontrol, itu pasti. Ini ada juga salah satu contoh, saya punya black garlic, kalau kalian tahu black garlic. Jadi ini adalah bawang putih yang berwarna gelap, cenderung sangat-sangat gelap bahkan. Dia ini kalau misalnya dibuka, oke, ini seperti ini. Hasilnya adalah berwarna hitam. Maaf Pak, slide-nya belum muncul. Yang mana? Black garlic. Enggak, ini saya cuma ngomong aja, cuma tambahan. Jadi ini dia punya karakter. Kalian tahu kan bawang putih kayak apa bentukannya di awal. Nah, setelah dilakukan dia didiamkan di
temperatur 60 sampai 90 derajat Celcius selama minimal 15 hari sampai ada yang sampai bahkan 60 hari. Nah, hasilnya adalah warnanya akan menjadi hitam dengan tekstur yang seperti kurma gitu. Wanginya itu juga jauh-jauh berbeda, jauh-jauh lebih kuat, dan beberapa orang merasa bahwa flavor dari ini karena saking kuatnya jadi tidak jadi unpleasant gitu. Dan ini adalah salah satu contoh proses mild reaction yang terjadi. Ya, ini salah satu contohnya yang terjadi pada suhu yang cenderung mild gitu. Jadi tidak sampai 140 derajat Celcius. Seperti itu. Bisa ya itu salah satu contohnya. Itu. Ini adalah slide mengenai persepsi makanan atau minuman. Jadi berapa banyak konsentrasi yang dibutuhkan pada yogurt maupun soft drink untuk menghasilkan persepsi yang sama gitu. Jadi untuk persepsi yang sama, turns out ternyata produk-produk dengan low fat, ini produk low fat ini kan soft drink. Konsentrasi yang dibutuhkan itu jauh lebih rendah untuk menghasilkan persepsi yang sama dibandingkan dengan yogurt gitu. Yogurt yang memiliki fat yang jauh lebih tinggi. Gitu. Oke, ini kita bisa lanjut ke stabilitas dari flavoring. Jadi untuk tahu stabilitasnya itu kita perlu 6 poin. Yang pertama adalah komposisi dari flavoringsnya. Lalu yang kedua adalah materialnya. Raw materialnya itu apa sebetulnya? Itu yang di dalamnya. Lalu karakteristik dari flavoringnya seperti apa. Lalu yang keempat adalah mengestimasi perubahan flavor yang terjadi. Apakah dia rasanya akan misalnya dia terkombinasi dengan flavor lainnya jadinya seperti apa. Nanti kita harus perlu tahu. Lalu yang kelima adalah faktor yang responsible untuk perubahan, faktor-faktor apa aja, apakah dia dari suhu saja, apakah dia dari cahaya ternyata, atau dari pH, itu perlu diketahui faktornya apa saja. Lalu yang keenam adalah bagaimana cara memprevensinya, itu cara mencegahnya. Nah, stabilitas dari flavoring ini dapat ditinjau dari 3 buah aspek. Yang pertama adalah dari physical stability, ya stabilitas secara fisik. Jadi kita bisa melihat evaporasi dari volatile components. Kita lihat dengan alat GC. Jadi apakah luas area dari komponen-komponen volatil itu berubah akibat adanya evaporasi? Apakah jangan-jangan terikut atau tetap berada di dalam flavoringsnya? Lalu yang kedua adalah proses kita lihat apakah dia mengalami kristalisasi di non-soluble material, gitu. Karena biasanya di liquid flavorings ini tidak dikehendaki terjadinya kristalisasi. Gitu. Karena kalau misalnya terjadi proses kristalisasi berarti kan konsentrasi yang terjadi di kristal itu sangat meningkat, gitu, sangat tinggi. Nah, itu akan mengakibatkan saat digunakan pada matriks makanan efeknya akan jadi berbeda. Gitu. Lalu separasi, apakah dia
awalnya membentuk emulsi atau tidak. Lalu yang keempat adalah solubilitasnya di dalam makanan yang mengandung lemak, dan efek dari absorpsi maupun absorpsi di dalam sistem makanan. Lalu ini stabilitas kimia. Kita perlu tahu bagaimana reaksinya dengan komponen-komponen makanan, dan terutama melalui proses degradasi, rearrangement, dan juga oksidasi. Lalu stabilitas sensorinya pun juga perlu diketahui dengan cara comparing standard sample dengan selama proses penyimpanan. Lalu yang terpenting adalah untuk mengevaluasi dari segi konsumennya. Jadi apakah konsumen dapat mengingat terhadap flavor yang kita gunakan. Jadi kayak misalnya flavor yang digunakan untuk jus buah vita yang kotakan itu apakah sama terus dari tahun ke tahun gitu. Nah, itu kan perlu, dan biasanya apakah konsumen ngeh nggak ya kalau misalnya flavoring itu diganti dengan flavoring lainnya gitu. Itu kan juga termasuk stabilitas, ya kan? Stabilitas dari sensori. Seperti itu. Lalu ini adalah fruit flavors. Jadi untuk fruit flavors ini ekspresi yang biasanya digunakan adalah macam-macam. Jadi ada yang namanya juicy. Jadi kalau misal dibilang, oh ya flavorsnya itu juicy, dia. Juicy itu artinya adalah dia punya kadar air yang tinggi dengan karakteristik buah, di mana rasio sugar dan asidnya itu tinggi dibandingkan yang lainnya. Lalu kalau flavornya fresh, itu artinya adalah impresi yang didapat dari kita memakan buah tersebut, yaitu fresh, yang biasanya dilihat dari keasaman dari matriksnya, buah. Lalu yang ketiga adalah fruity, jadi impresi fruity estery, yang biasanya didapat dari low molecular weight ester, gitu. Kayak methyl ester itu biasanya fruity. Lalu green, yaitu impresi dari makanan yang masih mentah, gitu, karena akibat adanya sugar content yang rendah, gitu. Agak berbeda dengan leafy. Leafy itu seperti kayak bau daun, ya, bau daun. Jadi green itu bukan bau daun, tapi melainkan impresi dari yang belum matang. Jadi beda antara misalnya kalian ingin mengetahui aroma di green tea atau matcha, gitu. Green tea atau matcha itu suka terbalik antara green dan juga leafy atau agak bau daun, gitu. Lalu selanjutnya adalah ripe fruity, yaitu melihat rasio gula yang tinggi dengan asid yang rendah. Lalu selanjutnya adalah sweet creamy, itu impresi dari adanya senyawa vanilin maupun sugar alkohol, yaitu maltol. Kemudian floral, dia odor notes, wewangian dari bunga-bungaan. Lalu spicy, lalu pip atau stone like, itu disebut dengan astringent, jadi kayak agak sepet dengan note mati dan juga woody dan almond. Lalu selanjutnya adalah overripe, jadi
overripe ini adalah tahapan pertama yang apa namanya, menghasilkan aroma-aroma mulai membentuk fermented like odor seperti itu. Lalu selanjutnya adalah canned atau preserved. Itu agak mirip dengan cooked flavor, tapi bedanya adalah kalau canned atau preserved flavor itu terdapat metallic of taste, jadi metallic taste. Kalau cook itu dia tidak ada metallicnya akibat rendahnya dari fresh dan fruity character dan terjadi development dari produk-produk pada reaksi Maillard. Nah, ini adalah tabel apa namanya, world production of fruits. Jadi yang buah-buahan yang biasa ditemukan di seluruh dunia dan sudah menjadi buah yang common, ya buah yang ya disebutnya buah yang common gitu. Ini dari total 360 juta ton dan ini adalah list dari buah-buahannya. Nah, ini saya ambil salah satu saja contohnya yaitu jeruk. Jadi kalau kalian nanti baca buku referensi ini, jadi mereka menyebutkan jeruk itu seperti apa sih deskripsinya. Dia itu punya refreshing, sour, bla 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 bla, gitu, dengan sedikit bitterness yang didapatkan dari peel oil misalnya kayak gitu. Nah, di sini juga disebutkan CIC-nya. Jadi apa sih sebenarnya key compounds-nya di situ? Nah, ternyata compounds-nya adalah acetaldehyde yang berkontribusi terhadap juiceness dan juga freshness. Nah, sedangkan CIC lainnya yaitu etilbutirat dan juga 2-heksanol itu untuk membuat fruity dan green note-nya kayak gitu. Jadi CIC-nya itu banyak. Dan komponen-komponen itu yang dikombinasikan dalam blended flavoring untuk membuat apa namanya flavor si jeruk ini. Lalu ada juga yang disebut dengan sensorially interesting fruit flavors. Contohnya adalah cloudberry. Ini gambarnya seperti ini, cloudberry. Deskripsinya itu dia tidak memiliki karakter fresh dan fruity, tapi memiliki karakter sour dan juga aromatic spicy. CIC-nya adalah salah satunya adalah simenol, simen 8-ol. Lalu ada juga buah quince, itu buahnya seperti ini. Dia memiliki floral karakteristik dengan fruity parfum saat dimasak. CIC-nya dia macam-macam, Farnese, linalol. Linalol juga biasanya banyak di apa namanya, citrus, di buah-buahan citrus seperti lemon, lime itu biasanya banyak sekali linalol. Lalu Cape gooseberry atau apa di Indonesia biasanya disebut dengan cemplukan. Itu di sini dideskripsikan dengan very acid, refreshing, fruity dan juicy. Dengan CIC, fatty aldehyde octanol, nonanol, dekanol, metil butanoat. Lalu untuk di Indonesia ada banyak sekali sensorially interesting fruit flavors seperti buah belimbing, buah durian, buah soursop itu apa ya? Serikaya, lalu nangka itu juga. Soursop sirsak, Pak. Sirsak ya? Soursop sirsak. Dan juga apa ya namanya? Apa ya bahasa Inggrisnya? Sweet apple. Saya lupa itu.
Lalu ada juga proses flavorings. Yang membedakan proses flavorings adalah dia prosesnya melalui Maillard reaction, either dengan dipanaskan, di bake ataupun di roasted, seperti itu. Ini adalah 3 contoh dari proses flavoring, yaitu coffee, cocoa, and tea. Di mana CIC-nya itu beda-beda. Kalau CIC dari coffee ini bukan CIC, lebih ke apa ya namanya ya? Kategori gini, karena coffee ini punya banyak sekali compounds yang membuat notes-nya itu berbeda-beda. Makanya kayak misalnya kalian kalau yang penyuka kopi itu bisa tahu ada notes nangka atau notes apa namanya pisang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh karena banyak sekali CIC yang ditemukan gitu. Jadi sulfur compounds itu sendiri juga banyak sekali komponen-komponen yang mengandung sulfur. Lalu ada alpha diketon, lalu fenol juga banyak, turunan dari phenolic compounds. Lalu furan, pirol, pirazin itu dia punya nitrogen based compound, itu sehingga banyak sekali komponen-komponen yang mengandung pirazin ini yang di proses flavoring, pasti banyak sekali. Ini juga sama di cocoa, salah satunya adalah theobromid, lalu diketopiperazin, dan tanin. Tanin juga ada di teh, namun di sini tea dikategorisasi melalui 3 tipe teh yang berbeda. Yang pertama adalah non-fermented green tea, yang kedua adalah partially fermented oolong tea, yang ketiga adalah fermented tea atau black tea. Lalu ini juga ada meat flavorings. Jadi meat flavorings ini tidak hanya pada daging-dagingan merah, namun ada daging putih dan juga ikan, ya. Dan flavorings dari meat ini didefinisikan sebagai kombinasi yang balance antara asin, lalu sedikit sour, sedikit asam, manis, dan ada impresi dari metalik. Impresi dari metalik ini biasanya akibat adanya myoglobin yang terdapat dalam otot, gitu. Biasanya otot daging-dagingan ayam, bebek, lalu kambing, beef, kayak gitu-gitu. Dan perbedaan jumlah myoglobin ini akan mengakibatkan perbedaan flavor richness dari daging, kayak gitu. Makanya kenapa daging dada ayam itu warnanya jauh lebih putih dibandingkan di tempat lainnya, dan rasanya juga jauh lebih bland, sehingga butuh extra spices, itu akibat sedikitnya kandungan myoglobin yang ada di dada ayam. Itu sedangkan berbeda pada paha, itu paha atas ataupun paha bawah ayam, warna dari daging ayam itu cenderung lebih gelap, ya kan? Nah, gelapnya ini adalah mengindikasikan adanya lebih banyaknya myoglobin yang terdapat di dalam meat, di dalam daging, seperti itu. Makanya rasanya juga jauh lebih lebih tasty, ya, lebih banyak gitu rasanya, tidak bland seperti dada. Gitu. Lalu yang disebut dengan meaty flavorings, kalau meat flavorings ini ada 2 biasanya. Yang besar yaitu meaty, itu akibat kombinasi dari mineral salts, lalu asam amino dan juga oligopeptid. Lalu kalau umami itu didapatkan dari kombinasi ribonukleotide dan
juga MSG. Gitu. Lalu untuk basic classes flavors-nya biasanya adalah cook character, lalu komponen yang memiliki karbonil atau turunan dari lemak, lalu notes smoky, seperti salami, lalu amonia, aged staling fish itu baunya yang agak fishy gitu, bau amonia, bau bau fish itu saya kok lupa lagi bahasa Indonesia-nya, bau amis. Ya. Ini untuk yang di fermented flavorings. Basic flavor notes-nya adalah adanya fusel oil notes, yaitu harsh, burning, atau woody notes, dengan rum ester notes, dia baunya estery, jadi agak-agak sedikit fruity, dan memiliki aroma yang mirip dengan nail varnish solvent, kayak apa itu penghilang kutek, kayak gitu. Lalu ada top note pungent atau strong, dan juga fruity dan estery notes. Oke, ini adalah contoh dari vegetable flavorings, dan yang menjadi key dari vegetable flavorings itu adalah rasio antara acid dan sugar yang kecil dengan mineral content yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan rasa yang salty. Gitu. Nah, ini contohnya adalah asparagus, di mana dia mendevelop taste-nya pada saat proses masakan. Gitu. Punya top note-nya adalah vegetable green dengan strong sulfurous sweet characteristic. Dan ini CIC-nya adalah ini komponen-komponen sulfur, dimethyl sulfide, lalu ada 1,2 diethylcyclopentane, dan macam-macam. Itu ada juga yang mirip-mirip dengan, dia ternyata punya ini 2-isopropyl 2-methoxypyrazine yang mirip dengan raw potatoes. Seperti itu. Oke, ini adalah fantasy flavorings. Jadi ini adalah turunan dari natural prototypes. Jadi diadakannya fantasy flavorings ini akibat blended flavorings, ya. Jadi dari natural ini macam-macam dicoba di blending untuk menghasilkan fantasy flavorings. Dan fantasy flavorings ini tidak mudah untuk dipenetrasi ke market karena rasanya yang dianggap berbeda dengan apa yang biasanya pasar ketahui. Nah, kalau rasa itu akan jauh lebih susah karena mereka cenderung menyukai makanan yang mereka sudah ketahui sebelumnya rasanya. Seperti itu. Lalu maka dari itu banyak sekali yang disebut dengan neophobe, yaitu fobia terhadap makanan-makanan baru gitu. Kalau yang suka dengan makanan baru itu disebut dengan neophile. Nah, tetapi fantasy flavorings ini akan agak sedikit berbeda kalau berbicara terhadap industri flavorings. Fragrance industry. Terhadap fragrance industry. Jadi kalau fragrance industry itu justru akan jauh lebih banyak fantasy flavoringsnya karena mereka ingin sesuatu yang baru dan tidak dikenal oleh orang lain, sehingga memiliki kesan yang eksklusif seperti itu. Salah satu contoh dari fantasy flavorings yang ada adalah ini yang pertama, yaitu flavor Coca-Cola. Jadi ini penemuannya awalnya adalah dari Dr. Pemberton untuk waktu itu untuk membuat obat batuk. Seperti itu. Nah,
Jadi Coca-Cola ini adalah gabungan-gabungan dari macam-macam yang memiliki notes citrus, lime, lemon oil sebagai top note-nya. Lalu middle note-nya adalah spicy, sweet, cinnamon, creamy, dan vanilla. Sedangkan base note-nya adalah earthy dan juga nutty. Oke, kemudian untuk key produknya, dia memiliki sedikit trace dari nut extract, lalu ada kafein yang ditambahkan dari luar, dan juga odor karamel. Seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya fantasy flavorings. Lalu ada juga fantasy flavorings lainnya yang sudah banyak kita kita temukan, yaitu selain Coca-Cola adalah Tutti Frutti. Ya, jadi Tutti Frutti ini awalnya namanya ini adalah dimaksudkan untuk gabungan dari banyak fruits, banyak buah-buahan gitu. Tetapi ternyata di Amerika maupun di Eropa rasa dari Tutti Frutti ini berbeda, gitu, jauh berbeda. Nah, hal tersebut disebabkan akibat perbedaan persepsi kesukaan buah-buahan di Amerika maupun di Eropa. Seperti itu. Sehingga definisi dari Tutti Frutti akan menjadi berbeda. Gitu. Kalau di Amerika campurannya adalah isoamil asetat dengan orange oil, lemon oil, dan vanillin. Sedangkan di Eropa campurannya adalah raspberry, blueberry, dan citrus. Tuh, justru di Eropa banyak sekali berry-berry, berry-berryan, sehingga dan mereka sudah lebih sudah lebih terbiasa terhadap rasa tersebut, dan rasa tersebutlah yang digunakan untuk pembuatan flavor Tutti Frutti. Seperti itu. Oke. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan kali ini. Yang saya bahas yaitu di chapter 2 dan 4. Mungkin ada yang pertanyaan di bagian blended flavorings. Belum apa ya? Ini ada yang tanya, maaf tadi galat, apakah nanti bisa absen lagi setelah kuliah? Nanti ada yang absen lagi ya setelah ini. Saya mau nanya. Iya. Untuk yang rasa yang canned atau preserve itu kan ada metalik. Itu apakah ada kontribusi dari kayak packaging materialnya gitu, apa memang itu flavor yang develop dari dalam? Oh ya. Kanannya. Oke. Mostly dari can preserve yang metallic taste itu akibat adanya kontribusi dari packaging yang digunakan. Jadi metallic taste-nya biasanya memang dari can itu apa? Dari can-nya. Gitu, karena namanya sendiri aja can flavors gitu. Jadi ada kontribusi dari kaleng seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Mau bertanya yang tentang tabel itu, Pak, yang ada strawberry, terus lemon apa ya di awal-awal, Pak. Nah, ini, Pak.
yang contribution itu Pak, yang tabel A itu gimana ya Pak maksudnya? Tadi masih kurang paham Pak cara bacanya. Oh, kontribusi dari strawberry dan pineapple itu misalnya gini, strawberry ini sudah ada referensinya. Jadi strawberry ini memiliki kontribusi atau persentase dari metil heksanoat, lalu etil heksanoat, metil tiobutirat, furanol, dan cis 3 heksanol sebanyak ini kontribusinya. Kalau dipersentasein jadinya kan 100% ya. Jadi 1 lah kita anggap. Lalu untuk pineapple kontribusinya itu dia memiliki 20% metil heksanoat, 40% furanol, dan 40% metil 3 metil tiopropionat gitu. Mas Andika. 100% dia Pak. Gini, ini saya bantu ya di sini ya. Jadi begini, kenapa misalkan ini kan muncul ada 4, ada metil heksanoat, etil heksanoat, dan sebagainya, ya. Itu dasarnya kenapa muncul itu? Jadi semua bisa mendengar? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Kenapa muncul sampai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6? Itu tentunya semula sudah dideteksi terlebih dahulu odor aktif kompon dari stroberi. Jadi misalkan seperti itu. Odor aktif kompon itu nanti dilakukan mixing, membentuk suatu metrik yang baru. Gitu. Di Indonesia kan punya permen namanya nano-nano. Ingat rasanya kan bingung. Nah itu contohnya aja, mereka membuat satu inovasi yang awal orang akan bingung, rasanya kok kayak begini ya, kan gitu. Itu aja tambahan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Makasih, mohon maaf. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas tambahannya. Itu. Oke. Tadi siapa yang nanya? Mas. Saya Pak. Masih kan itu kontribusinya udah jelas Pak 100% gitu. Nah, terus kemudian tabel di sampingnya dan tabel di bawahnya lagi yang strawberry dan pineapple itu untuk apa ya? Oke. Siap. Itu laptopnya suruh matiin suaranya itu. Ya tadi Masnya ini apa namanya? Pakai headset mungkin ngikutnya akan hilang. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tri. Nah, setiap compounds ini memiliki flavor profiles yang berbeda-beda, ya kan? Jadi seperti furaneol itu dia memiliki kontribusi fruity sekian, lalu jammy sekian, karamel sekian, dan sweet sekian. Nah, dengan sekian persen ini, jadi kita gimana ya? Jadi kontribusi 50% furaneol di dalam strawberry ini akan menghasilkan aroma fruity, jammy, karamel, dan juga sweet. Nah, itu diakumulasikan di bawah, gitu. Diakumulasikan ke tabel yang bawah ini, gitu, yang furaneolnya. Tapi sebelumnya sudah dibagi dengan kontribusinya, gitu. Misalnya 50%, ya berarti berapa? 10%, kayak gitu loh. 50% dari 20 itu adalah 10. Gitu. Sama juga furaneol di pineapple itu kontribusinya adalah 40%, sehingga dia akan mengkontribusi aroma karamel di pineapple itu sebanyak 8. Gitu. Ini satuannya, aduh apa ya? Kok saya lupa, ada di buku. Mungkin ini karena saya kelupaan, nge-cropnya terlalu banyak. Gitu. Nah, setelah data yang di sini, setelah data yang di bawah, itu ditampilkan ke data yang di samping kanan ini. Jadi dibaca, yang warna putih itu yang strawberry, yang warna
hitam itu yang pineapple. Sehingga yang strawberry itu punya karakter esternya sekian. Karena kalau misalnya dibaca dari sini, dibaca dari yang tabel kiri ini, metilhexanoat itu kan dia punya macam-macam kontribusinya, ya kan? Kontribusinya macam-macam. Nah, dengan kontribusi yang macam-macam ini diakumulasi. Begitu bacanya. Jadi nanti bacanya di bagian kanan setelah itu. Nah, kalau mau lihat, oke, misalnya mau tahu deh fruity yang di kanan sini ya. Fruity yang di sini, nih fruity ini itu tuh kontribusi itu dari mana aja sih sebenarnya? Kok bisa sebanyak ini? Nah, dilihatlah ke tabel yang kanan. Oh, ternyata fruity-nya itu didapatkan dari 5 jenis active compounds. Kayak gitu, yaitu metilhexanoat, ethylhexanoat, metiltiobutirat, furaneol, serta metil 3 metilpropionat. Seperti itu. Itu, Mas. Tadi Mas siapa ya? Toha ya? Mas Toha Tulus. Ya, Mas Tulus. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? So, Pak Supri mungkin mau menambahkan serta Bu. Yang di kolom ada apa tadi? Ada estery, fruity, fresh, pineapple yang merah 3 kanan itu, Mas. Itu adalah odor karakter dari masing-masing komponen metilhexanoat, kayak gitu misalnya gitu. Metilhexanoat itu cenderung estery. Tapi ada seseorang mengatakan, oh itu juga fruity. Kemudian bisa mendeteksi, oh ini juga fresh. Nah tentunya kalau kita orang awam bingung. Tidak bisa membedakan yang estery, fruity, fresh itu seperti apa. Jadi yang bisa memberikan deskripsi demikian detail adalah mereka yang sudah betul terlatih. Itu aja. Oke. Ya, baik. Begitu Mas Toha Tulus. Bagaimana yang lainnya? Saya mau tanya. Pak, saya mau tanya. Iya Pak, iya Mbak, gimana? Kan saya waktu itu pernah tahu ada produk makanan yang kacang segala rasa. Gitu kayaknya rasa kaos kaki, rasa keju, basi kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan flavor kayak gitu tuh caranya gimana ya, Pak? Tadi rasanya rasa apa? Maaf. Kayak ada rasa kaos kaki, rasa tanah misalnya, terus rasa rumput, terus kayak gitu. Ya rasanya itu out of the box itu loh, Pak. Nah, dapetin rasa kayak gitu tuh gimana? Oh, oke. Ini oke. Kalau saya sepertinya tahu itu sebentar. Jadi kalau nggak salah ada sebuah produk candy dan dia tuh punya rasa-rasa yang aneh-aneh itu ya. Nah, kalau menurut saya, ini saya juga kurang tahu ya sebetulnya seperti apa. Apalagi rasanya juga rasa-rasa yang sangat aneh ya, kayak rasa kaos kaki. Memang rasanya seperti apa? Iya. Tirik ya. Sendiri pernah tahu rasanya kaos kaki? Itu caranya gini dulu. Jadi begini. Mungkin Bapak bisa menambahkan. Bau kaos kaki atau rasa kaos kaki itu, jadi kaos kaki misalkan dulu ya, mulai pikirnya gini, dari kaos kaki misalkan ya, itu diekstrak, odor karakternya itu siapa, senyawanya. Katakanlah, jadi harus tahu dulu, harus analisa dulu odor karakter. Katakanlah paijo, itu mempunyai odor karakter, ini spesifik kaos kaki. Gitu. Ada lagi tidak hanya satu mungkin senyawanya, kan? Yang satu lagi painah. Nah, kita pegang paijo dan painah nanti harus disintesa.
disediakan paijo dan paina. Lain tempat rasanya misalkan rasa apa? Keringat. Nah, keringat itu kita tahu, oh itu butyric acid, ambil. Butyric acid, mereka akhirnya senyawa itu kita tahu, kemudian dilakukan blending. Nah kita harus dicoba-coba itu, harus ada simulasi. Perbandingannya berapa untuk mendapat suatu produk yang spesifik. Jadi harus tahu itu dulu. Bisa dipahami? Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, gimana? Apa lagi? Permisi, Pak, mau tanya. Ya. Untuk yang rasa tutti frutti sendiri, itu kan, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Ya, jadi kan ada beberapa negara yang rasa tutti fruttinya itu kan beda ya, Pak. Itu memang ada aturan masing-masing komponen buahnya itu berapa persen atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Untuk komponen berapa persen itu dibuat berdasarkan keinginan dari konsumennya. Misalnya, bukan keinginan konsumen justru, keinginan dari research and development-nya. Apakah kombinasi misalnya antara isoamil asetat, orange oil dengan lemon oil yang sekian persen itu mampu membuat flavor baru yang pleasant gitu. Karena tidak mungkin semuanya dominan gitu, tidak mungkin semuanya sangat kecil sehingga yang ditakutkan adalah salah satu dari mixture itu jauh lebih besar, maka flavor yang dirasakan oleh senyawa tutti frutti ini akan menjadi ya senyawa itu saja. Kayak misalnya isoamil asetat yang terlalu banyak ya akan menjadi banana saja, gitu kan. Kalau terlalu banyak linalolnya ya akan menjadi rasa citrus aja. Nah, maka dari itu perlu adanya formulasi terhadap senyawa, formulasi terhadap flavor yang akan dirilis gitu. Jadi itu tergantung pada, kalau menurut saya tergantung pada production house-nya juga gitu. Maka dari itu kenapa pula tiap negara punya definisi tutti frutti yang berbeda-beda, yaitu karena keinginan dari tiap negara dan konsumennya itu juga berbeda-beda. Dan ternyata turns out yang di Eropa dengan notes raspberry, blueberry, dan citrus ini cukup unik dan diterima ya seperti itulah yang dibuat. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Tentang yang tadi, Pak, yang carbonated drink sama yogurt tadi, Pak. Nah, di situ kan tadi disebutkan kalau yogurt tuh punya base fat ya Pak, lemak, dan itu bisa mengikat si apa sih namanya Hydro flavoring compound-nya itu Pak. Iya. Nah, tapi tadi pas sudah disebutkan kalau kebutuhan flavoring si soft drink itu ternyata lebih rendah daripada yogurt. Padahal si soft drink itu nggak memiliki istilahnya carrier-nya flavoring-nya itu Pak. Nah itu kenapa ya Pak kalau boleh tahu? Karena gini, kayak misalnya di dalam ini nih, penggunaan dari soft drink ini penggunaan di soft drink ini jauh lebih rendah dengan persepsi yang sama, ya kan? Nah itu karena saat pada komponen yang tidak mengandung lemak,
senyawa-senyawa komponen ini, nih senyawa 3, contohnya adalah 4 aktif compound ini, ada yang sifatnya adalah komponennya adalah hidrofobik maupun hidrofilik, ya kan? Nah, dengan adanya komponen yang hidrofobik, maka dia akan cenderung tidak larut di dalam soft drink. Nah, sehingga flavornya ini akan ada di headspace-nya, terdapat di headspace-nya. Jadi saat oleh konsumen itu dengan tambahan yang jauh lebih rendah, persepsinya itu juga sama seperti itu. Berarti strong smell yang dihasilkan itu hasil dari istilahnya menghilangnya flavor dari minuman itu sendiri gitu ya, Pak? Rilisnya bukan hilangnya ya. Iya, makasih Pak. Ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Nah. Pak, itu ada yang tanya di kolom komentar ya. Apa? Siapa ya? Felix, jadi itu kombinasi strawberry dan pineapple dalam memberi flavor ya Pak? Yang di ini ya. Nah, ini bukan kombinasi strawberry dan pineapple, melainkan kombinasi dari masing-masing senyawa. Gitu. Strawberry itu bagaimana profilnya? Itu, sedangkan pineapple juga bagaimana profilnya. Jadi profil sendiri-sendiri. Gitu. Bukan bukan kombinasi yang ini. Jadi yang si strawberry itu punyanya seperti apa sih profilnya? Gitu. Kalau pineapple itu seperti apa sih profilnya? Maaf tadi agak terlewat ya di chatnya. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau